Di saat Pak Ustadz Muflih Safitra ini ditantang untuk debat diskusi masalah musik, beliau akhirnya mengeluarkan mustikanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Seluruh kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Pak Ustadz Muflih Safitra MSC ini pernah ditantang untuk diskusi, untuk debat masalah hukum musik. Ternyata beliau itu sama jawabannya dengan ustadz-ustadz Wahabi lainnya ketika ditantang untuk debat ilmiah, untuk diskusi tentang masalah hukum yang dia tuduhkan itu. Apa mustika mereka itu? Yaitu mustikabur. Ini jawabannya. Jadi mustika dari orang-orang Wahabi, ustadz-ustadz Salafi Wahabi ketika ditantang diskusi untuk mempertanggungjawabkan tuduhannya padahal itu. Maka mustika yang dikeluarkan adalah mustikabur. Ini. Bagaimana tanggapan Ustadz terhadap dai IJT yang mengajak debat terbuka seluruh dai yang mengharamkan musik? Saya sudah simak video tantangan debat tersebut. Saya katakan percuma dan buang waktu untuk meladeni, karena di bagian ujungnya sudah ada kata-kata begini: seandainya tidak ada ulama yang menghalalkannya, maka saya akan rujuk. Tapi kalau seandainya ada yang menghalalkannya, maka kita harus menghormati. Kalau gitu selesai. Itu namanya ulama tidak ijma, tidak sepakat tentang keharaman musik, Tat. Karena memang dalilnya itu bukan dalil qot'i, bukan dalil dhonni, apalagi sampai dianggap kafir orang-orang yang menghalalkan musik itu, naudzubillah. Padahal yang kafir itu ketika menyalahi nas Al-Quran, hadis atau ijma ulama yang sudah maklumun minad dini bid-darurah. Orang yang menyalahinya itu melanggar namanya Ustaz, melanggar syariat, dan ini hukumnya kafir ketika menyalahi Al-Quran, sunnah, dan ijma ulama. Ijma ulama yang sudah maklumun minad din bid-darurah, kafir hukumnya. Contoh, ada orang misalnya Ustadz mengatakan rukun wudhu itu hanya 2. Ini sudah jelas melanggar Al-Quran, hadis, dan sunnah, dan serta ijma ulama yang maklum minad din bid-darurah, maka hukumnya kafir jika ada orang yang seperti itu, jika ada ya Ustadz. Tapi kalau musik, ulama itu berbeda pendapat. Bukan hanya Ibnu Hazm yang Anda ketahui, hanya Ibnu Hazm. Bukan hanya Ibnu Hazm yang menghalalkan musik itu, karena memang tidak ada dalil qot'i. Karena masih terbuka ruang khilaf antara ulama, namanya itu dalilnya dhonni. Paham, Tat? Kayak haji lagi nih. Haji, orang yang mengatakan haji itu hukumnya sunnah, tidak wajib, maka itu kafir. Kenapa? Karena itu sudah maklumun minad din bid-darurah. Berbeda sekarang umroh. Ada yang mengatakan sunnah, termasuk Imam Hanafi. Ada yang mengatakan wajib, yaitu Imam Syafi'i. Di sini terbuka. Kenapa? Terbuka ruang diskusi dan ruang khilafiyah. Kenapa? Karena memang dalilnya itu qot'i, tidak ada dalil sharih nas yang qot'i yang mengatakan umroh itu wajib, gitu loh Ustadz. Ini pun sama dengan kejadian dulu sebelum orang-orang aswaja, sebelum YouTuber aswaja itu membantah pendapat-pendapat mereka melalui medsos ini juga, melalui YouTube ini juga. Mereka garang, sedikit-sedikit ngajak diskusi. Sebagaimana yang disampaikan oleh 2 ustadz Wahabi lainnya. Di antaranya adalah Pak Zainal Abidin, yang dengan bangganya kalau jawara maka diskusi. Siapa yang kalah ikut, itu jantan, jawara namanya. Yuk kita dengarkan. Komprominya itu mana yang benar ikutin. Pokoknya jawara itu, ayo kalau kita adu kesaktian, saya kalah ikut kamu. Loh gitu, pendekar itu namanya. Bukan sekarang masing-masing ya udahlah, masing-masing aja deh. Lo dakwah, gue dakwah. Lo ngaku bener, ana juga ngaku bener. Loh, gimana? Kan ada argumennya. Kesatria adalah kita bertanding dengan terbuka, bertanding dengan bermasing-masing keahlian tanpa diberikan satu embel-embel apapun. Duel, jangan mengikutkan anak buah. Duel, jangan mengikutkan anak buah. Duel, jangan mengikutkan anak buah. Yang menang itulah yang kita ikuti. Yang menang
itulah yang kita ikuti. Yang menang, itulah yang kita ikuti. Kalau dalam dunia persilatan yang ada menang kalah, kalau di dalam dunia dakwah dan keilmuan benar salah. Itu. Nah, kalau antum sekarang terapkan dunia dakwah seperti dunia pencak silat, menang kalah ya repot. Kita ini kan cari kebenaran nih, bukan cari kemenangan. Siapa saja yang akhirnya mengucapkan kebenaran, al-haqqu ahaqqu ayyuttaba, kebenaran paling berhak untuk diikuti. Mau apa? Itulah makanya Imam Syafi'i itu menjadi imam. Nah, mereka dulu itu garang bak singa, garang kayak pendekar, garang kayak jawara beneran mereka. Sebelum orang-orang Aswaja, sebelum YouTuber Aswaja tampil di medsos untuk membongkar kesalahan, membongkar kebohongan dakwah-dakwah tipu-tipu mereka, mereka garang, kayak pendekar sungguhan mereka itu, kayak jawara beneran mereka itu, kayak singa. Tetapi setelah Aswaja turun gunung, para santri banyak yang turun gunung menjadi YouTuber Aswaja membongkar kedok mereka. Loh, kok lain mereka? Jadi memble sekarang. Dulu singa, sekarang jadi meong. Selanjutnya adalah Pak Ustadz Farhan Abu Furaihan. Dengan garangnya dia berteriak-teriak, saya mau diskusi. Asalkan Al-Quran, hadis, dan pemahaman para sahabat sebagai hakim di antara kita. Saya mau berdebat dengan syarat Al-Quran, hadis, ucapan para sahabat adalah sumber hukum, hakim di antara kita. Mau? Baru saya mau berdebat. Nah, itu dulu. Sebelum Aswaja tampil, sebelum Aswaja turun gunung untuk membongkar kesalahan mereka. Setelah YouTuber Aswaja, termasuk kami pernah membongkar kesalahannya, kebohongan Ustadz Farhan Abu Furaihan yang mengatakan bahwa Imam Nawawi menyalahkan orang yang mensunahkan, menyalahkan orang atau ulama yang mensunahkan talafut biniat di dalam kitabnya, kitab Majmu', katanya seperti itu. Apa jawaban mereka? Apa jawaban Pak Farhan Abu Furaihan ini yang telah berbohong atas nama Imam Nawawi rahimahullah, yang membuat-buat atas nama Imam Nawawi rahimahullah? Sudah dibongkar kesalahannya, sudah dibongkar kebohongannya. Lalu bagaimana jawabannya ketika Aswaja mengajaknya untuk mempertanggungjawabkan apa yang ia katakan? Nah, ini jawabannya. Berubah 180 derajat Celcius. Sepanjang sejarah ulama sunnah tidak pernah menerima dan tidak pernah membenarkan diskusi debat dengan ahlul bid'ah. Nah, itu kan berubah 180 derajat. Dari garang kayak singa, akhirnya menjadi meong. Kalau memang benar orang-orang ustadz-ustadz Wahabi ini merasa alirannya adalah aliran yang benar, dan apa yang disampaikan di depan jamaahnya itu bukan manipulasi, bukan merupakan pengkhianatan ilmiah, bukan merupakan kebohongan, seharusnya dia mau ketika ada orang Aswaja yang mengajaknya untuk berdiskusi, menantangnya untuk debat ilmiah, kita buka kitab sama-sama, kita buktikan siapa yang salah, kita buktikan siapa yang berbohong, kita buktikan siapa yang melakukan pengkhianatan ilmiah. Itu kalau mereka merasa benar. Anehnya mereka dari kucing, mereka yang asalnya kayak singa, kok berubah jadi kucing? Nah, itulah teman-teman, mustika kebanggaan Wahabi, yaitu jurus musti kabur.